pagi, saya dari Anggugra Putra absen 5 sebagai narasumber dari asam karboksilat. Saya Farfarezi dari kelompok alkohol bertamu ke kelompok asam karboksilat. Saya Muhammad Syahul Bahri dari kelompok 4 bertamu kepada Daniel. Saya ada Akbar Satriava dari kelompok aldehid bertamu ke kelompoknya Daniel. Nah di sini kita langsung mulai aja ya. Pertama nih, apa pengertiannya asam karboksilat nih? Nah pengertian asam karboksilat adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karboksil. Nah seperti ini, gugus karboksil itu seperti ini. Oke. Tapi kalau tidak praktek nih bingung ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah pengertian, lanjut ke rumus umum. Nah rumus umum gini teman-teman, Cn H2n O2. Nih teman-teman bisa tulis nih, ini penting banget ya. Nah teman-teman bisa praktek. Misalnya n-nya sama dengan 1, maka C1 sama dengan 2n, maksudnya 2 kali n ya. Berarti 2 kali 1 itu langsung aja 2. O-nya ini pasti 2. Tuh. Karena kimia indeks 1 tidak usah ditulis, maka penulisannya H2O2 ya. Contohnya gini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa tulis karena ini penting ya untuk latihan. Teman-teman bisa nyoba latihan sendiri. Kalau n-nya 2 berapa? Oke, saya langsung aja 4O2. N-nya bisa 3 dan seterusnya ya. Oke, ini contohnya. Kemudian masuk ke struktur umum. Nah, struktur umumnya gini, 0 EO, ada ikatan rangkap 2 dari C, OH, kemudian R. Nah, R apa? Seperti semester 1. R ini adalah alkil ya. Nah, dengan rumus alkil CN H2N. Oke. Ini ya. 2N plus 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Bisa ditulis dulu ya. Oke. Mungkin karena ini berguna ya, dasar. Kemudian lanjut. Ini ada beberapa senyawa asam karboksilat sebagai dasar teman-teman, kayak asam metanoat, tapi nanti kita akan bareng-bareng gimana kalau mengerjakan strukturnya, penulisan strukturnya. Kita langsung masuk aja ke tata nama senyawa. Nah, yang pertama tentu ada aturannya, namanya tata nama ya. Berarti aturan senyawa pasti ada berdasarkan IUPAC ya. Penamaan kimia internasional, sederhananya seperti itu. Nah, yang pertama bagaimana yang sederhana dulu, rantainya tidak bercabang atau lurus. Pertama, tuliskan kata asam ya, kata asam. Nah, kemudian seperti biasa menentukan rantai utama terpanjang, rantai utama karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Ya, karboksil ini yang tadi ya. Oke, ini. Jadi cari dulu ini rantai utama. Oke, kemudian lanjut. Setelah itu kita tentukan nih, kita kita melihat ini alkil ya, alkilnya ini termasuk di mana gitu. Nah kemudian setelah itu kita bisa memberikan penamaan. Nah bagaimana formatnya? Ya asam skip dulu. Bentar. Enggak. Oke. Kita bisa langsung ya buat misalnya tadi ini misalnya ini asam etanoat ya. Misalnya asam etanoat. Oke. Misalnya format tadi ya lurus ya. Oke. Kita bisa tuliskan seperti ini dulu. Ini jadi kayak gini. Oke, kita mulai kayak gini. Kemudian jalan jadi ini C, ini ya ini asam etanoat ya. Jadi kayak gini contohnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau bercabang ya? Kalau bercabang itu kita bisa gini. Kalau bercabang sama ya, tuliskan asam, kemudian rantai utama terpanjang, tapi nanti kasih penamaan kasih nomor ya, kayak kita belajar yang alkana waktu itu. Nah, kasih nomor, kemudian tentukan nih cabangnya, metil apa ya. Misal saya punya ya, oke, gini. Oke, gini. Terus ini ada C, ini ada. Oke, saya mulai. Ini ada C3, ada C3. Nah, kemudian di bawah ini ada C2H5. Oke, saya ubah jadi CH2, CH3. Nah, oke. 1, 2, 3, nah, misalnya ini. Oke, yang ini bagian nama. Nah, ini kita mulai dari sini. Kan ini yang mengandung gugus karboksil 1. Kemudian nyari yang terpanjang rantai utamanya nih.
di sini nih 1 2 3 4 ya, 2 3 4. Nah berarti ternyata ada cabang nih ini. Ini adalah alkil ya. Jadi alkil di bagian mana? Ini adalah alkil etil ya. Jadi ini adalah etil. Oke. Jadi kalau dinamakan berarti asam dulu ya, asam. Oke, spasi ini adalah kasih nomornya 2 etil strip asam strip. Sorry, ini lanjut ya di ada berapa? Ada 4 ya. Berarti kalau 4 adalah butanoat. Berarti asam 2 etil butanoat. Nah itu. Ini kalau bercabang ya. Oke. Ya, yang penting rantai utamanya dulu, kemudian tuliskan penomorannya, kemudian kita lihat cabangnya ya. Penulisannya cabang dulu ya. Nah kalau ada yang cabang yang sama nanti etil sama metil misalnya ya. Ya tulis yang etil dulu ya. Nih lihat abjadnya ya. Oke, itu intinya. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, bagaimana sifat fisika dan sifat kimia. Sebenarnya teman-teman kalau ini bersifat bacaan ya. Jadi ini materinya bacaan, teman-teman nanti bisa referensi. Mungkin saya cuma membahas sedikit aja ya. Masuk ke sifat kimia, ada sifat asam. Asam karboksilat memiliki sifat asam karena dapat melepaskan ion hidrogen ya. Oke. Basa, reaksi dengan basa, dapat bereaksi dengan basa untuk membentuk air. Kemudian reaksi dengan alkohol, dapat bereaksi dengan alkohol untuk membentuk ester. Nanti reaksi oksidasi dapat mengalami membentuk asam yang lebih tinggi. Kemudian sifat fisika nih, titik leleh dan didih, memiliki titik leleh dan didih yang relatif tinggi untuk kelarutan, larut dalam air dan pelarut organik. Berat molekul memiliki berat molekul yang relatif tinggi dan struktur molekul memiliki gugus karboksil yang khusus. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya ini banyak teman-teman ya, asam asetat nih, ya di alkohol ya. Kemudian asam format, teman-teman bisa referensi ini ya. Jadi ini bersifat bacaan. Sekali lagi teman-teman bisa cari nanti kalau mau lebih luas lagi. Pembuatannya teman-teman nanti juga bisa cari di sini ada oksidasi alkohol primer. Jadi nanti di alkohol primer dioksidasi dengan kalium di kromat atau natrium di kromat dengan adanya asam sulfat encer. Nah, kedua hidrolisis nitril. Nitril direaksikan dengan air dengan adanya asam, misalnya etanitril C2H5CN direaksikan dengan asam klorida encer untuk menghasilkan asam metanoat. Ketiga, pembelahan oksidatif alkena. Alkena direaksikan dengan KMNO4 basa panas. Nah, yang keempat, hidrolisis ester. Ester asam dihidrolisis menggunakan asam mineral. Kemudian 5, sintesis nitril. Alkil halida direaksikan dengan NaCN atau KCN dalam larutan beralkohol membentuk alkana nitril terhidrolisis untuk membentuk asam karboksilat. Nah, kegunaannya banyak teman-teman. Bahan baku plastik atau serat ya, dan serat ya sabun, parfum, karet, kosmetik. Nah, dampaknya tentu ya dampak ada positif negatif. Untuk positif di dunia industri ya, tekstil, teman-teman bisa cari lagi obat-obatan pasti ya yang kita minum, yang kita kayak aspirin itu yang sering juga, kemudian sintesis senyawa tertentu pada tanaman. Nah, ini mungkin udah beda ya, jadi saya nggak akan bahas tingkatannya. Kemudian negatifnya, nah, penggunaan pelarut organik dalam proses pemisahan asam karboksilat dapat menyebabkan penyemaran lingkungan. Oke, nih, penyemaran lingkungan bahaya banget nih ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir penggunaan asam karboksilat ini. Jadi harus tahu penggunaannya sepenting apakah. Kalau memang benar-benar nggak penting, nggak usah dipakai gitu. Nah, kemudian berdampak negatif pada aktivitas zat biokimia seperti protein dan enzim. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman mau nyari referensi tambahan lagi itu boleh lagi teman-teman. Nah, kita mungkin masuk ke contoh soal ya teman-teman. Nah, bagaimana kemudian kita menuliskan asam karboksilat, misalnya ini teman-teman. Misalnya kita menuliskan struktur asam metanoat ya. Nih, di sini di tabel ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menuliskan ya. Coba kita latihan menuliskan asam etanoat ya. Oke, kita tulis seperti ini dulu ya. Kita tulis struktur umumnya dulu ya, seperti biasa. Kemudian dari sini kita bisa lihat, kita bisa buat seperti ini CH3. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini ada 1, ini 2 ya. Kan kita mulai dari sini ya. Ini kan
intinya ya dari karboksilatnya. Kita kasih nomor aja tidak apa-apa, meskipun tidak karena takutnya ada cabang. Kemudian ini kedua. Nah, berarti ini karena ini cuma 2, berarti ini adalah seperti biasa formatnya ya, asam. Oke, kemudian etanoat. Nah, kenapa tidak ada penomoran? Karena ini tidak bercabang. Oke, kalau yang bercabang, oke, kita bisa coba ya. Oke, sebagai contoh soal lagi, misalnya kita menuliskan, buat aja. Nanti kita tentukan namanya coba. Ini misalnya adalah C3. Kemudian ada Iya, sudah kesini kemarin sudah keliling. ini Sudah dapat 7 tema. Belum saya nggak lopet kenapa ini sama variasi lagi. Ini sudah kelompoknya Iza sama. Iza sama sudah ada. Oke, bagaimana penulisan ini ya? Oke, kita mulai di tentukan rantai utama yang terpanjang. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Saya pilih yang di sini ya. Oke, jadi di sini ada metil, ini ada etil ya. Oke, berarti bagaimana penamaannya? Oke, hitung tulis asam dulu ya. Kita kerjakan ini sebagai yang terakhir, asam. Oke, lihat cabangnya. Oh, ada etil sama metil. Kita lihat. Oke, kita tulis etil dulu ya. Ya, karena abjadnya. Jadi ini 2 etil. Ini kemarin di sini. Kemudian ada ini. ini di cabang ketiga ada metil ya. Ini 2 etil, 3 etil. Oke, ini apa? 4 butanoat ya. Oke. Nah, bisa tentukan butanoat, nanti ada propanoat ya. Karena ada tabelnya teman-teman nih. Saya sudah tuliskan rangkumannya. Nanti teman-teman bisa catat. Ini penting banget ya. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahamin ya. Oke, yuk. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kita udah belajar bareng tentang asam karboksilat. Nah, di sini kita akan bareng-bareng merefleksikan dan mengevaluasi ya terkait pembelajaran hari ini ya. Oke, dari saya sendiri sebagai narasumber, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi dari saya? Nah, kalau menurut saya nih ya, penjelasannya kamu itu udah bagus nih. Apa? Udah dipahami tuh, udah dimengerti juga nih. Kamu boleh. Pendapat saya sama ya Farid. Kalau dari saya nih, penjelasannya kamu itu enak, udah dipahami gitu. Tapi kaliannya kurang di sifat kimianya tuh. Oke, itu bisa menjadi evaluasi saya. Nah, sekarang saya mau nanya Kak, untuk tentang nilai 1 sampai 10, bagaimana kalian menilai presentasi saya tadi? Dari 1 sampai 10, kalian memberikan nilai berapa? Kalau saya sih 10/10 nih. Kalau Ibu? 9/10. Oke, kalau Dava? Kalau dari saya 9/10. Oke, katanya Dava tadi ada evaluasi di sifat kimia ya. Ya karena berarti itu bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya untuk memperdalam lagi ya, sehingga saya bisa menjelaskan kepada audiens lainnya dengan lebih baik. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akhiri aja pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkunjung. Terima kasih. Go, matikan go.